Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali saya kembali dapat menjumpai saudara melalui video ini, di mana kita kembali akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tentu saja akan memberkati saudara dan saya. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya bacakan. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu." Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Nah, topik hari ini berdasarkan Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini adalah pengharapan akan keselamatan. Saudara, setiap orang yang memiliki harapan ini pasti akan bertahan dan bersabar di tengah setiap kesulitan yang dihadapinya. Nah, saudara, perikop yang menjadi renungan kita hari ini berbicara tentang pengharapan akan keselamatan yang dari Tuhan kepada umat Tuhan yang sedang mengalami murka dan penghukuman Tuhan oleh karena dosa dan pemberontakan mereka kepada Tuhan, serta pengkhianatan mereka atas perjanjian Allah. Jadi umat Allah telah berpaling dari Allah, mengingkari perjanjian dengan Allah, bahkan menolak peringatan, menolak teguran yang disampaikan oleh para nabinya berulang-ulang kali, di mana para nabinya tersebut menyerukan pertobatan. Ya, akibatnya Tuhan murka, Tuhan menghukum mereka sehingga mereka hidup di dalam kehancuran dan kebinasaan. Nah, di tengah-tengah keadaan mereka yang hancur dan terpuruk tersebut, mereka mendengar ada berita keselamatan atas keadaan mereka yang hancur dan terpuruk tersebut. Berita keselamatan tersebut ini membangkitkan pengharapan mereka bahwa akan ada kelepasan, akan ada pemulihan atas kondisi mereka yang hancur dan terpuruk tersebut. Dan yang menarik, saudara, berita keselamatan tersebut bukan berasal dari suatu bangsa yang besar dan kuat, ya. Atau bukan pula berasal dari sebuah kekuatan yang berasal dari dunia ini, ya. Berita keselamatan tersebut berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan sendirilah yang menjanjikan bahwa akan datang seorang juru selamat, akan ada seorang raja yang disebut Raja Damai, seorang yang disebut Immanuel, yang akan menyelamatkan mereka dari hukuman murka Allah, yang akan mendamaikan mereka dengan Allah, yang akan memulihkan keadaan mereka, serta yang akan berada di tengah-tengah mereka. Makanya disebut Immanuel. Dan mereka sendiri
ketika mengalami keselamatan yang berasal dari Allah itu, mereka akan memuji Allah. Mereka akan bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang mereka akan terima atau akan alami tersebut. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 dari Yesaya 12 ini. Serta mereka juga akan memberitakan, menceritakan keselamatan Allah tersebut kepada bangsa-bangsa lain. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa keselamatan datangnya hanya dari Allah dan mereka semua memuji dan memuliakan Allah. Ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Memang saudara, tadinya Allah telah murka kepada mereka. Kenapa Allah murka? Tentu Allah tidak sembarangan murka, saudara. Allah murka kepada mereka akibat dosa dan pelanggaran mereka. Bahkan di dalam kasih dan kesabaran Allah, Allah mengutus para nabi-nabinya untuk menyerukan pertobatan, menyerukan supaya mereka kembali kepada Dia, meninggalkan segala pemberontakan mereka. Tetapi kemurahan Allah, kesempatan yang Allah berikan kepada mereka untuk bertobat sebagai bukti sayangnya Allah kepada mereka, justru mereka anggap sepi. Mereka malah terus hidup di dalam pemberontakan kepada Allah. Mereka terus hidup dalam pengingkaran kepada perjanjian dengan Allah, sehingga akibatnya Allah marah, Allah murka, Allah menghukum mereka. Tetapi yang menarik, saudara, Allah bukan hanya murka, tetapi juga Allah menjanjikan keselamatan kepada mereka. Allah memang telah murka kepada mereka akibat dosa dan pelanggaran mereka. Tetapi murka Allah tersebut kepada mereka oleh karena akibat dosa mereka hanya sesaat saja, dan Ia datang kembali untuk menghibur, memulihkan, dan menyayangi mereka. Murka Allah tersebut ini boleh kita lihat sebagai sebuah bentuk disiplin Allah atas mereka, supaya mereka bertobat, menyadari dosa-dosa mereka, menyadari pemberontakan mereka, menyadari pengkhianatan mereka atas perjanjian dengan Allah, ya, dan pada akhirnya mereka kembali kepada Allah sehingga mereka kembali disayangi oleh Allah. Nah, inilah yang menjadi bagian dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil, saudara, dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang pengharapan akan keselamatan. Yang pertama, pengharapan akan keselamatan yang berasal dari Allah ini bersifat pasti. Saudara, ada dua kali kalimat pada waktu itu, ya, ditulis dalam perikop ini, yakni ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Pada waktu itu, dua kali dicatat. Nah, istilah pada waktu itu, ini menunjuk jelas kepada waktu Allah menyelamatkan umatnya. Bicara tentang pada waktu itu, ini berbicara tentang kepastian bahwa keselamatan yang dari Allah itu pasti akan datang, pasti akan digenapi, pasti akan dialami oleh umat pilihan Allah. Ya. Jadi bicara tentang pengharapan akan keselamatan yang berasal dari Allah, ini bukan bersifat mudah-mudahan atau belum pasti atau tergantung situasi dan kondisi atau bisa diralat gitu ya. Tidak. Tetapi ini bicara tentang sesuatu yang pasti. Pengharapan akan keselamatan yang berasal dari Allah itu tidak pernah bisa diragukan. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakannya. Allah sendiri yang menjanjikannya. Dan Allah bukan seperti manusia yang bisa saja berjanji tapi mengingkari. Allah tidak seperti itu. Sekali Allah menjanjikan, maka janjinya itu adalah ya dan amin. Janjinya itu bersifat pasti. Keselamatan yang daripada Allah itu bersifat pasti, bukan mudah-mudahan.
Ya, kita tentu senang dengan sesuatu yang sifatnya pasti, bukan? Kita tidak suka dengan sesuatu yang belum tentu kepastiannya. Kita pasti mencari sesuatu yang pasti di dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa pengharapan akan keselamatan yang daripada Allah itu bersifat kepastian. Ketika Allah menjanjikan keselamatan kepada saudara dan saya, Allah tidak main-main. Allah akan menggenapinya. Karena pengharapan akan keselamatan yang daripada Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakannya, Allah sendiri juga yang akan menggenapinya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, pengharapan akan keselamatan yang berasal dari Allah berupa kelepasan dari kuasa dan kutuk dosa, serta kelepasan dari cengkraman kuasa iblis. Saudara, semua kita ini, manusia ini tanpa terkecuali, tidak bisa melepaskan diri kita dari kuasa dan kutuk dosa, serta dari cengkraman kuasa iblis yang membawa kita, yang menuntun kita kepada kebinasaan kekal. Tidak ada, saudara. Usaha yang kita lakukan, dengan usaha dan kekuatan kita sendiri, saudara, kita tidak bisa untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari kuasa dan kutuk dosa, serta dari cengkraman kuasa iblis. Dengan usaha dan kekuatan kita sendiri, mustahil kita bisa melepaskan diri kita dari kuasa dan kutuk dosa, serta cengkraman kuasa iblis. Ini yang diajarkan oleh Alkitab. Semua kita berdosa. Itu berarti kita ada di bawah kuasa dosa. Yang kita layani adalah keinginan berdosa kita. Kita bukan hanya berada di bawah kuasa dosa yang melayani keinginan-keinginan dosa, yang melayani kepentingan-kepentingan daging, tetapi kita juga berada di bawah kutuk dosa. Upah dosa ialah maut. Setiap orang yang berbuat dosa harus mati. Upah dosa adalah maut. Nah, kita yang sudah dikuasai oleh dosa, kita juga yang sedang berada di bawah ancaman kutuk dosa, bagaimana mungkin dengan kekuatan kita sendiri, kita yang diperbudak, kita yang diikat, kita yang dibelenggu, kita yang sudah mati karena dosa-dosa kita, bisa melepaskan diri dari ikatan, dari kuasa dan kutuk dosa tersebut. Bahkan kita dikuasai, dikendalikan oleh iblis. Iblis mempengaruhi kita. Dan kita melayani apa yang menjadi kehendak, kepentingan, dan keinginan iblis. Apa yang menjadi keinginan iblis adalah keinginan kita. Apa yang menjadi keinginan dosa adalah keinginan kita. Itulah kita ketika kita berada di bawah kuasa dan kutuk dosa, dan berada di bawah kuasa ikatan dari cengkraman kuasa iblis. Dengan kondisi yang demikian, saudara, mustahil kita bisa melepaskan diri dengan usaha dan kekuatan kita. Bagaimana mungkin kita yang terikat, terbelenggu, bisa membebaskan diri? Bagaimana mungkin kita yang mati oleh karena dosa, bisa membebaskan diri dari kuasa dan kutuk dosa? Bisakah orang mati membangkitkan dirinya sendiri? Tidak bisa. Inilah konsep manusia yang jatuh dalam dosa menurut ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kita yang berdosa ini bisa melepaskan diri kita dengan usaha dan kekuatan kita. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa perbuatan baik kita yang merupakan usaha kita untuk melawan dosa bisa berkenan kepada Allah. Itu semua adalah halusinasi. Itu semua adalah tipu muslihat dari pikiran-pikiran kita saja. Kenapa? Dalam pandangan Allah, kita semua mati di hadapan Allah. Dalam pandangan Allah, kita semua tidak berdaya ya terhadap kuasa, ikatan dosa, kutuk dosa, bahkan cengkraman kuasa iblis. Inilah yang menjadi alasan mengapa ada berita keselamatan. Kalau ternyata saudara dan saya bisa membebaskan diri dari kuasa dan kutuk dosa, bisa membebaskan diri dari cengkraman kuasa iblis dengan kekuatan kita sendiri, maka tidak akan pernah ada yang namanya berita keselamatan. Kenapa? Karena semua perbuatan baik kita,
amal kita, jasa-jasa kita, itulah yang menjadi alat pembayaran kita kepada Allah untuk bisa masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Tetapi sekali lagi, faktanya bukan seperti itu. Faktanya saudara dan saya mati di dalam dosa. Faktanya saudara dan saya tidak berdaya untuk membebaskan diri dari kuasa dan kutuk dosa, serta dari murka Allah, dari cengkraman kuasa iblis. Tidak bisa. Perbuatan baik saudara tidak berkenan, tidak bernilai di hadapan Tuhan. Ya, bukan berarti di dalam kekristenan kita tidak menghargai perbuatan baik. Di dalam kekristenan, perbuatan baik itu, amal kebaikan kita itu ada tempatnya. Tempatnya bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi tempatnya adalah sesudah kita mendapatkan keselamatan. Jadi perbuatan baik, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia di dalam iman Kristen adalah terlebih dahulu ketika manusia itu telah mengalami keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya keadaan kita yang sudah diikat oleh dosa, mati karena dosa, berada di bawah ikatan kuasa cengkraman iblis, dan kita mustahil untuk lepas dalam kondisi seperti itu. Ada kabar baik, ada berita tentang kelepasan. Kabar baik atau berita tersebut memberikan kepada kita sebuah pengharapan yang pasti bahwa kita sebenarnya bisa terlepas dari kuasa dan kutuk dosa. Kita bisa terlepas dari cengkraman kuasa setan-setan. Kabar baik. Nah, kabar baik tersebut adalah Allah mengutus Yesus Kristus, Sang Raja Damai, Juru Selamat orang berdosa, dan Immanuel itu untuk melepaskan saudara dan saya, membebaskan saudara dan saya dari ikatan kuasa dan kutuk dosa, serta dari cengkraman kuasa iblis. Makanya dia disebut Juru Selamat. Dia datang untuk mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Makanya Yesus Kristus disebut sebagai Raja Damai, serta memperoleh persekutuan kekal dengan Allah, di mana Allah hadir di dalam kehidupan kita sekarang ini, bahkan selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus disebut sebagai Immanuel, Allah yang berada di tengah-tengah kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang memberikan jaminan dan kepastian. Inilah kabar baiknya itu. Inilah berita keselamatan. Kalau saudara dan saya berpikir bahwa saudara bisa melepaskan diri dari cengkraman kuasa dosa, dari kutuk dosa, dari cengkraman kuasa setan dengan kekuatan saudara, dengan perbuatan baik saudara, maka saudara tidak membutuhkan berita keselamatan ini. Ya, saudara akan berpikir, saya mampu dengan amal perbuatan baik saya. Saya mampu dengan jasa-jasa kebaikan saya yang saya bagikan kepada semua orang. Maka saudara tidak akan pernah butuh berita keselamatan ini. Dan tahukah saudara, faktanya adalah semua kebaikan saudara, amal baik saudara, yang saudara pikir bisa membebaskan saudara dari kuasa dosa, dari kutuk dosa, dari cengkraman iblis, itu semua tidak ada nilainya sama sekali. Saudara tidak bisa membebaskan diri saudara dari kuasa dosa dengan amal baik saudara. Kenapa? Karena seluruh perbuatan baik kita itu bukan perbuatan baik yang bisa memenuhi standar Allah. Contoh dari 10 hukum. Saudara mungkin melakukan hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi saudara hidup dalam berdusta. Saudara hidup dalam persinahan. Itu berarti saudara tidak melakukan hukum Tuhan secara sempurna. Saudara mungkin bisa berkata, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, tapi saudara membenci, saudara punya kebencian terhadap sesama saudara. Itu berarti saudara juga berada di bawah kuasa dan kutuk dosa. Nah, faktanya Alkitab menjelaskan kepada kita, kita tidak bisa membebaskan diri kita dari kuasa dan kutuk dosa dengan amal baik dan perbuatan kita. Itu sebabnya ada kabar baik. Kalau kita tidak bisa melepaskan diri dari kuasa, kutuk dosa, dari murka Allah, dari cengkraman kuasa iblis dengan kekuatan kita sendiri, lalu masih ada keharapan? Ada. Itu sebabnya ada berita keselamatan. Dan berita keselamatan itu datang di dalam satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia disebut Juru Selamat, karena dia yang bisa menyelamatkan saudara dan saya dari kuasa dosa, dari kutuk dosa, dari cengkraman
kuasa-kuasa iblis. Dia disebut Raja Damai. Saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Saudara dan saya memperoleh damai sejahtera Allah. Dulu saudara dan saya bermusuhan dengan Allah oleh karena dosa dan pemberontakan saudara dan saya. Tetapi Kristus, dia datang sebagai Raja Damai untuk membawa damai sejahtera dan mengaruniakan perdamaian saudara dengan Allah. Yang ketiga, dia disebut Immanuel. Ini bicara bahwa kita memperoleh relasi persekutuan yang kekal dengan Allah. Allah ada di dalam kita, kita ada di dalam Allah, dan itu merupakan persekutuan kekal, dan Yesuslah yang bisa mewujudkan itu semua. Oleh sebab itu, saudara, percayalah, saudara tidak bisa selamat dengan perbuatan saudara. Saudara hanya bisa selamat ketika saudara hanya percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Pengharapan saudara bukan kepada amal saudara. Pengharapan kekal saudara bukan kepada perbuatan baik saudara. Tapi pengharapan akan keselamatan saudara, akan kekekalan, akan persekutuan dengan Allah, akan kelepasan dari murka Allah, kelepasan dari kutuk dan kuasa iblis, dosa, hanya di dalam satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, gantungkan pengharapan keselamatanmu hanya kepada Yesus, karena hanya dialah yang bisa menyelamatkan saudara dari kebinasaan, dari kutuk dosa, dari cengkraman kuasa iblis, dan membawa saudara untuk memperoleh persekutuan kekal bersama dengan Allah. Yang ketiga, saudara, pengharapan akan keselamatan yang berasal dari Allah menguatkan kita di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kita. Ini pengharapan akan keselamatan yang berasal dari Allah ini menguatkan kita, ya, di dalam kita menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudara, tidak ada seorang pun yang tidak mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, bukan? Dan ketika seseorang mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan di dalam kehidupannya, tentu dia berharap ada sesuatu, ada pribadi, ada yang bisa dia andalkan untuk bisa membawa dia keluar dari kesulitan itu, berkemenangan dari kesulitan-kesulitan itu. Siapa dia? Allah saja. Siapa dia? Yesus Kristus. Itu sebabnya pengharapan akan keselamatan yang berasal dari Allah itu memberikan kepada kita penghiburan, itu memberikan kepada kita kekuatan dalam kita menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudara mungkin jatuh bangun dalam dosa, tapi ketika saudara memandang kepada Kristus, mengakui ketidakberdayaan saudara, maka saudara akan mengalami kuasa pertolongan Tuhan yang membebaskan saudara dari kejatuhan saudara. Saudara mungkin sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, entah itu soal ekonomi, rumah tangga, anak-anak, usaha dan pekerjaan, kesehatan dan sebagainya. Bagaimana saudara bisa memiliki pengharapan, bisa menghadapi itu semua, kecuali hanya ketika saudara mendengar dan percaya kepada berita keselamatan yang berasal dari Allah. Allah lah sendiri yang akan datang memberikan pertolongan kepada saudara. Itu artinya kita tidak sendirian dalam menghadapi pergumulan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang senantiasa hadir, yang senantiasa menyertai kita di dalam menghadapi setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan bersandar kepada pengharapan yang lain. Mari, sandarkanlah pengharapan saudara hanya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Karena kalau kita menyandarkan pengharapan kita kepada Allah, maka kita tidak akan mengalami kekecewaan. Yang keempat, pengharapan akan keselamatan yang berasal dari Allah memberikan kita penghiburan di tengah-tengah kesesakan dan penderitaan yang kita alami akibat ketidakadilan, akibat penganiayaan, kefasikan oleh karena kita hidup dalam kebenaran dan oleh karena nama Yesus. Ya. Saudara, pada waktu kita hidup dalam kebenaran, ketika semua orang hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam kefasikan, ketika kita beriman kepada Kristus dan oleh karenanya kita mengalami ketidakadilan, kita diperlakukan dengan
cara yang tidak baik, kita harus mengalami penganiayaan, kita diperlakukan dengan semena-mena. Pada saat kita mendengar pengharapan akan keselamatan dari Allah, itu memberikan penghiburan kepada kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah akan datang waktunya kita diselamatkan dari itu semua. Akan datang waktunya semua kefasikan akan segera berlalu. Semua kefasikan akan segera sirna. Bahkan semua kefasikan akan mendapatkan penghukumannya dari Allah. Dan pada akhirnya kebenaran Allah lah yang akan memerintah sepenuhnya dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara, tetaplah bertahan, tetaplah bersabar, tetaplah setia ketika kita mengalami ketidakadilan, ketika kita mengalami penganiayaan, ketika diperlakukan, difitnahkan segala sesuatu yang jahat, hanya karena kita mempertahankan kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan karena nama Yesus. Bertahan, bersabar, setia, tanggung itu semua. Kenapa? Karena ada berita keselamatan. Tuhan akan segera menyelamatkan kita. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menghukum segala bentuk kefasikan. Tuhan akan mengadakan penghakiman atas segala bentuk ketidakadilan. Bagi orang beriman, pengharapan akan keselamatan yang dari Allah itu adalah kabar baik. Tetapi bagi orang-orang fasik yang terus-menerus mencintai kefasikan, yang terus-menerus menjalankan kelaliman dan ketidakadilan, berita keselamatan yang berasal dari Allah bagi mereka bukan kabar baik. Tapi bagi mereka itu semua adalah kabar buruk. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan penghakiman. Mereka akan mendapatkan penghukuman dari Allah. Oleh sebab itu, adanya berita akan keselamatan yang daripada Allah, ini memberikan kita pengharapan. Ini memberikan kepada kita penghiburan bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan datang menyelamatkan kita, dan Allah akan melakukan penghakiman, penghukuman bagi semua bentuk kefasikan dan kelaliman. Tetap sabar, tetap bertahan, tetap setia, terus jalani hidup di dalam kebenaran, terus jaga, terus bertekun di dalam iman percaya kepada Kristus. Pelajaran yang kelima yang kita bisa ambil dari bagian ini, saudara. Pengharapan akan keselamatan yang berasal dari Allah. Ini pada akhirnya akan membuat kita bersuka cita. Ini pada akhirnya akan membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan percaya kepada Tuhan dengan tidak gemetar. Ayat 1-3. Bahkan bukan hanya itu. Pengharapan akan keselamatan yang berasal dari Allah ini akan mendorong kita untuk bersaksi kepada semua orang. Supaya semua orang tahu, supaya semua orang mengetahui bahwa hanya di dalam Yesus Kristus sajalah ada keselamatan atas manusia berdosa, dan mereka yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Inilah yang terjadi. Kita akan hidup dalam sukacita, kita akan hidup dalam pengucapan syukur, dan kita akan terus bergairah untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua orang yang belum mengetahui akan kepastian kelepasan dari dosa, dari cengkraman kuasa setan, akan kepastian keselamatan kekal. Semua orang harus tahu, dan kita harus beritakan supaya mereka tahu dan mereka percaya. Nah, saudara, inilah 5 pelajaran penting yang kita bisa peroleh dari bagian firman Tuhan ini. Hanya di dalam dan kepada Yesus Kristus sajalah kita menemukan pengharapan yang sejati. Baik itu menyangkut keselamatan kita atas kuasa dan kutuk dosa, serta cengkraman kuasa iblis, sehingga kita memperoleh persekutuan kekal dengan Allah. Hanya di dalam dan kepada Yesus Kristus sajalah kita menemukan pengharapan yang sejati ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita sedang dalam pencobaan, ketika kita sedang dalam kesulitan, saudara. Tantangan di dalam kehidupan kita. Hanya di dalam dan kepada Yesus Kristus sajalah kita menemukan pengharapan yang sejati,
sehingga kita tetap kuat dan menang di dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Allah sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Hanya di dalam dan kepada Yesus Kristus sajalah kita menemukan pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera yang sejati. Dan karena di dalam Yesus Kristus sajalah ada pengharapan yang sejati, maka kita akan pergi memberitakan kabar baik ini. Itulah Injil Yesus Kristus kepada semua orang, agar semua orang mengetahui bahwa hanya di dalam Yesus Kristus sajalah ada pengharapan yang sejati, pengharapan yang bersifat kekal, dan pada akhirnya mereka percaya kepadanya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.